Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil, amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah Masjid Agung Sunda Kelapa yang selalu diberi rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kajian kita hari ini adalah hadis tentang al-khauf. Al-khauf itu artinya takut. Tuh. Tentu di sini maksudnya bukan takut kepada siapa-siapa, tapi takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Karakter dakwah Islam itu mengandung dua hal atau bercirikan dua hal, yaitu ada yang namanya tabsyir, dan ada lagi yang namanya indar. Maka Rasulullah disebut sebagai basyiron wa nadhiron. Basyiron, Rasulullah itu adalah seorang yang memberi kabar gembira, memberikan kabar yang menyenangkan. Maka dakwah Islam itu memiliki karakter pertama adalah isinya adalah hal-hal yang menggembirakan. Tentu menggembirakan bagi orang-orang yang taat kepada Allah. Karakter yang kedua adalah indar. Rasulullah sebagai seorang yang nazir atau munzir, yang memberikan kabar yang menakutkan. Tentu kabar itu akan terjadi bagi orang-orang yang tidak taat kepada Allah. Nah, kaitan dengan nazir ini, Rasulullah sebagai orang yang memberikan peringatan, memberikan warning. Ada istilah-istilah di dalam agama Islam, ada yang namanya khosyah. Itu diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia itu juga takut gitu. Makanya dalam Al-Quran ada ayat innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Yang takut kepada Allah dari hamba-hambanya itu hanyalah para ulama saja. Itu terjemahnya bahasa Indonesia begitu. Ada lagi khauf, itu ya, seperti yang kita akan ketahui nanti. Itu kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia juga takut. Ada istilah-istilah yang konotasinya berdekatan, mirip dengan satu sama lain, dan itu semuanya diterjemahkan dalam bahasa Indonesia itu dengan kata-kata takut. Tadi yang pertama adalah khosyah, yang kedua yang baru kita sebut adalah khauf. Itu disebut dalam Al-Quran misalnya waliman khafa maqama rabbih jannatan. Bagi orang yang takut pada kedudukan Tuhannya akan mendapatkan dua buah surga.
Menurut penafsiran para ulama, dua buah surga itu ada yang ditafsirkan surga yang satu adalah surga karena amalnya, yang surga satunya lagi adalah bonus dari Allah, ya. Ada yang mengatakan dua surga itu yang satu diberi karena akidahnya, karena imannya, yang satu lagi karena amalnya. Yang penting dapat dua itu surga. Kaplingnya itu dua, ya. Yang terkecil adalah segede 11 kali dunia ini, yang paling kecil. Nah, ada khosyah, ada khauf, ada juga rahbah namanya itu. Itu kalau terjemahkan bahasa Indonesia adalah takut juga. Wa iyaya farhabun, maka kepadaku pula kalian harus takut itu. Ya. Ada lagi juga takwa, itu kadang diterjemahkan dengan takut juga. Ya ayuhan nas ittaqullah, takutlah kalian kepada Allah. Tapi dalam makna yang lebih detail, lebih lembut itu masing-masing ada ciri-ciri khasnya tersendiri. Khasyah misalnya takut kepada Allah yang disertai dengan ta'zim, itu namanya khasyah. Kalau khauf itu takut karena atau kegelisahan hati karena ada kekhawatiran untuk mendapatkan sesuatu yang tidak disukai atau tidak mendapatkan sesuatu yang dicintai, itu khauf namanya. Rahbah itu takut dengan meninggalkan apa yang tidak atau yang dilarang oleh Allah gitu ya. Sementara takwa itu takut dengan mengerjakan perintah-perintahnya dan meninggalkan larangan-larangannya. Itu detailnya seperti itu. Jadi jangan sampai ada kita mengatakan, wah, dakwah itu harus yang sejuk, nggak boleh yang panas-panas. Ya kita lihat situasinya. Kalau orang yang sedang kedinginan, jangan disiram es gitu loh. Ya, itu kira-kira kan begitu tuh. Tapi kalau udaranya kepanasan, ya berilah AC, berilah es. Itu kadang-kadang begitu. Nah, pada orang yang belum tahu tentang agama Islam, belum tahu tentang aturan-aturan Islam, apakah ini halal atau tidak, jangan memakai yang menakutkan dulu. Tapi berilah yang istilah kita itu sejuk dulu. Tapi kalau sudah sekian lama misalnya diberitahu ajaran Islam masih nggak mau juga, lah itu di situ perlu yang mulai panas itu, mulai pedes, berikan itu. Jadi dakwah Islam itu lihat siapa yang didakwai. Ada saat-saat sejuk dan ada saat-saat yang memang harus menakutkan. Rasulullah diutus oleh Allah sebagai basyiran wa nadhiran. Ya menyejukkan, ya menyusahkan sekali, membuat orang menjadi takut. Ya. Kalau nggak takut pada Allah nanti, ya bisa saja kemudian orang melanggar larangan-larangan Allah. Nah, ini salah satu hadis ya Bu yang akan kita pelajari. Ya. Bagaimana ya kalau kami tadi menyampaikan misalnya atau sering kami sampaikan, bagaimana sekecil-kecil kapling di surga itu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah segede dunia ini plus 10 kali lipatnya. Jadi 11 kali dunia ini. Itu kapling surga yang paling kecil, ya. Mungkin kita sulit membayangkan karena kita ini posisi kita
masih seperti anak ayam di cangkang telur, di tempurung telur. Posisi kita sekarang itu. Kalau diberitahu nanti ada alam yang lebih luas dari alam kamu ini, wahai anak ayam, dia akan bicara di mana ada. Wong ini sudah mentok sekali ke sana kemari itu. Tapi baru setelah saatnya tiba, mau tidak mau, dia keluar dari cangkang atau tempurung telur itu, baru dia tahu, oh betul yang dulu disampaikan oleh orang itu. Nah, kita sekarang juga demikian. Kita nggak tahu sekarang di mana ya surga. Yang paling kecil aja kok kaplengnya segede 11 kali dunia ini. Loh, dunia ini aja kita nggak pernah nginjak semuanya kok. Boro-boro sampai dunia Jakarta aja nggak pernah nginjak semua kaki kita. Mungkin ada yang percaya, ada yang tidak. Tapi nggak mau kalau sudah saatnya tiba keluar dari dunia ini baru tahu. Ya Allah. Makanya kalau udah keluar dari situ nggak bisa lagi. Nah itu sekecil-kecil kapling di surga seperti itu, sekecil-kecil fasilitas di surga, orang yang akan mendapatkan pembantu sebanyak 80.000 orang. Kita juga nggak membayangkan nanti kerjaannya apa 80.000 itu. Iya. Oh, di surga itu kita sudah nggak tidur lagi, nggak ada tidur, makan terus gitu kan. Nah, ya. Oh, tempat untuk menikmati kenikmatan. Dan itu makan terus juga nggak akan perutnya sakit. Gitu. Kalau di dunia kan makan itu kan untuk cari kesehatan, biar sehat, ya. Nah di surga sudah nggak ada tidur, makan terus, talazut namanya itu. Makanya kita belum membayangkan. Makanya Allah mengatakan dalam satu hadis qudsi, a'dadtu li'ibadiyas salihin, kami siapkan untuk hamba-hambaku yang saleh. Apa itu surga? Apa sifatnya surga? Mala ainun ra'at, wala udhunun sami'at, wala khatara ala qalbi bashar. Surga yang belum pernah dilihat oleh mata, belum pernah terdengar oleh telinga, dan tidak pernah terlintas dalam hati manusia. Artinya manusia belum bisa membayangkan bagaimana. Ya. Oh. Fasilitas yang paling kecil, saya berkali-kali sampaikan hadis Nabi riwayat Imam Ahmad. Seorang yang akan dijodohkan nanti oleh Allah dengan 73 bidadari. Oh, ibu-ibu langsung cemburu. Ya. Bagaimana Pak mau? Di surga itu sudah lain dari dunia. Ya. Loh, apa mampu Pak? Badan kita nanti yang sekarang bapak-bapak akan hancur dimakan tanah. Nanti baru akan dibangkitkan kembali, dan bahan bakunya itu adalah tulang ekor, kata Rasulullah. Yub'atsun nasu yaumal qiyamati min ajabi danabihi, ya. Zanab bukan zanab. Zanab itu, ajmu zanab itu adalah tulang ekor. Ya, jadi dari tulang ekor itu seperti bersemi kembali sebuah pohon. Nah, ini badan ini itu dikondisikan untuk hidup di akhirat, apa di surga atau neraka. Nanti umurnya kurang lebih itu seputar 30 tahunan. Sudah remaja-remajanya itu. Kalau perempuan rematu-rematunya. Ya masa perempuan remaja, memang ada kumisnya itu. Remaja itu kan dari kata-kata raja diberi sisipan itu laki-laki, maka perempuan kalau disebut remaja mestinya tersinggung. Ya. Ya rematu yang betul itu kalau menurut tata bahasa begitu. Ya. Umur 30 tahun
Tidak akan tidur lagi selama-lamanya udah. Ya. Kenapa? Agar dapat menikmati kenikmatan yang di surga bagi yang masuk surga. Makanya nggak ada sakit, nggak ada makan ikan laut sekontainer itu nggak apa-apa, Bu. Nggak ditanggung ada asam urat, nggak ada. Nanti kalau pakai asam urat ada dokternya malaikat loh. Ada fakultas kedokteran malaikat. Nggak ada. Demikian pula yang masuk neraka itu badan dikondisikan untuk mampu ya menerima siksa yang luar biasa dan gak akan hancur balik lagi. Coba itu. Maka disinilah sebuah hadis mengatakan, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa 'an Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu. Qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna ahwana ahlin nari 'adzaban yaumal qiyamah." Seringan-ringan penghuni neraka, siksa penghuni neraka. Pada hari kiamat nanti, la rajulun adalah seorang yudau fi ahmasi qadamaihi jamratani. Di bawah telapak kakinya akan ditaruh 2 bara api. Dua biji aja, jamrotan itu 2 kerikil. Ya. Yeah. 2 bara api, yaghli minhuma dima'uhu, tapi sampai otaknya itu mendidih. Ini siksa yang paling ringan, dan itu disebutkan dalam riwayat lain, itu adalah siksa yang ditimpakan kepada paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Abu Thalib. Ya. Jadi paman beliau itu karena sampai wafat tidak mau masuk Islam. Itu atas dasar syafaat dari Rasulullah, nanti itu siksanya diperingan menjadi seringan-ringannya. Tapi yang ringan itu seperti itu, ya. Kakinya ditaruh 2 bara api neraka, tapi sampai otaknya itu mendidih, itu yang paling ringan. Nah, apa kata Rasulullah? Wa ma yara an ahadan ashadda minhu adaban. Ya. Wa innahu la ahwanuhum adaban. Lah kalau seperti itu adalah yang paling ringan. Itu yang paling dahsyat, yang paling berat seperti apa? Wallahu a'lam. Tapi banyak keterangan dalam Al-Quran, misalnya disebutkan bahwa penghuni neraka itu la yadzuquna fiha bardaw wala syaraba, tidak akan mencicipi, merasakan di dalam surga itu bardan, air yang sejuk, apalagi minuman-minuman yang menyegarkan, syarab, sirup. Air putih aja nggak boleh. La yadzuquna fiha bardan wala syaraba illa hamiman wa ghassaqa. Apa minumannya orang di neraka? Hamim, air yang sangat panas. Selain air yang sangat panas, kalau diminum akan ambrol semua usus-ususnya. Ada lagi minuman yang namanya ghassaq,
illa hamiman wa ghassaqa. Ghasaq itu nanah yang campur darah. Itu minuman orang neraka. Insyaallah. Badan dibakar, kullama nadidat juluduhum. Kata Al-Quran, apabila sudah matang kulit dibakar oleh api neraka, hancur, diganti dengan kulit yang baru lagi oleh Allah, liyadzuqul adzab, agar merasakan azab. Nanti orang-orang di neraka itu akan minta air. Dalam surah Al-A'raf disebutkan, wa nada ashabun nari ashabal jannah an afidu alaina minal ma. Orang di neraka manggil-manggil pada orang-orang di surga. Apa panggilannya itu? Teriak-teriak, minta air. An afidu alaina minal ma. Minta air. Makanya kalau teringat orang adalah badin dangdut, ya Allah, itu. Katanya joget kepanasan, pada minta air. Saya teringat ayat ini, Bu. Di neraka nanti itu orang-orang pada teriak-teriak minta air. Kalau di sini nggak usah teriak-teriak, air sudah datang sendiri. Makanya di sini belum minta air sudah datang air. Di surga apa? Walakum fiha ma tashtahi anfusukum walakum fiha ma tad'un. Di surga apa yang engkau inginkan ada. Maka kata para ulama, Pak, ada orang di dunia nggak punya anak. Apa di surga bisa mendapatkan anak? Nah, gitu. Jawabannya berdasarkan ayat ini, apa yang diinginkan di surga ada. Walakum fiha ma tashtahi, apa yang engkau diinginkan ada. Walakum fiha ma tad'un, dan apa yang engkau minta juga ada. Makanya jangan khawatir kalau kau ingin bidadara juga ada. Ya. Tapi itu teknis, Bu. Ya. Lah terus para ulama ditanya lagi, Pak, kalau nanti di surga itu orang yang dulu misalnya tidak diberi anak oleh Allah, kemudian diberi anak di surga, bagaimana prosesnya, Pak? Apa pakai hamil lagi? Nah, gitu. Sudahlah, nggak usah terlalu detail masalah teknis. Jangan-jangan di surga sudah nggak ingin hamil lagi lah, gitu loh. Bisa aja. Sebab ada yang lebih daripada itu yang perlu diinginkan. Nanti kalau ada hamil lagi berarti ada dukun bayi lagi. Ini sudah diberitahu seperti ini. Ya. Ternyata apa sikap manusia itu? Lebih banyak yang pilih neraka daripada surga itu manusia. Buka aja televisi, 99% tuh ngajak ke neraka semuanya. Al-Quran mengatakan, Kul la yastawil khabithu wat tayyib walau a'jabaka kasratul khabith. Katakanlah, tidak sama buruk dan baik, meskipun jumlah yang buruk itu mungkin mengagumkan kamu.
Dan ini tepat dengan apa yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Imam Muslim. Nanti Nabiullah Adam alaihissalam akan dipanggil oleh Allah. Kata Allah, ib'atsu ba'san nar. Pisahkanlah anak cucumu yang akan masuk ke dalam neraka. Maka ternyata dari 1000 anak cucu Nabi Adam alias manusia itu satu masuk surga, 999 masuk neraka. Makanya jangan heran kalau dunia itu isinya lebih banyak yang buruk daripada tidak. Ya. Persentase. Jadi kalau 1:1000, dari 1.000.000 ada 1.000, kan begitu kan? Bandingannya begitu. Maka bangsa Indonesia ini kalau boleh diperbandingkan, tapi Allah alam, jangan-jangan masuk satu semuanya. Setiap 1 juta orang 1.000 masuk surga. 200 juta 200 juta 200.000. Tapi mungkin tidak demikian. Sebab itu manusia secara keseluruhan. Ya, mungkin Indonesia termasuk yang banyak barangkali. Makanya jangan heran, Bu. Orang rusak orang itu ya. Orang rusak orang. Itu banyak, bukan main. Termasuk orang rusak orang, Bu. Di Indonesia itu sekarang yang namanya sawah itu tanpa diberi pupuk sama sekali nggak akan menghasilkan apa-apa. Kenapa? Sebab selalu diberi pupuk buatan. Pupuk buatan itu dalam beberapa puluh tahun menjadikan tanah itu mandul. Heran, Bu, ya. Saya baru tahun waktu November kemarin. Di Amerika ke sawah-sawah, jauh sekali, perjalanan sampai 3 jam dari tempat tinggal. Lihat sawah-sawah, lihat. Saya tanya, ini pupuknya pakai apa? Ternyata orang Amerika tidak mau menggunakan pupuk buatan. Mereka pakai pupuk kompos saja. Pupuk buatannya diekspor ke Indonesia. Akhirnya ditanami delay, nggak bisa keluar. Delaynya perlu dari Amerika terus. Seperti itu. Itu kan manusia menghancurkan manusia. Itu contoh manusia itu menghancurkan manusia. Bukan cuma itu, sekarang ribut Belanda film fitnah itu. Saya katakan seperti itu sudah dirancang sejak tahun 1889 di kota Basel di Swiss. Bagaimana supaya orang-orang tidak peduli dengan program Yahudi yang akan mendirikan negara Israel Raya, the Great Israel, yang batasnya dari Turki sebelah utara, selatan sampai Medina. Program mereka. Bahkan ada yang mengatakan sampai Makkah. Alasannya orang tua kami Nabi Ibrahim itu adalah pernah tinggal di Mekah. Maka Mekah adalah wilayah Yahudi menurut mereka. Timur sampai di Irak, sampai di Baghdad. Ke barat sampai di Mesir, itu wilayah negara Israel Raya. Maka untuk membuat orang-orang non-Yahudi tidak peduli dengan proyek-proyek Yahudi, mereka satu, dinina-bobokan dengan hiburan. Tidak ada sekarang malam di TV tidak ada hiburan. Yang ideal, yang apalagi macam-macam terus ada.
Dulu sebelum ada TV itu mereka itu program bioskop. Desa yang belum ada bioskopnya harus diciptakan bioskop. Sekarang mudah. Hiburan sudah masuk ke kamar kiai juga masuk. Penari telanjang masuk. Datang sendiri di kamar, bayar lagi kita tuh. Coba. Disibukkan dengan perlombaan. Ya. Ini terdapat dalam putusan mereka dari Basel, namanya protokol Zionisme. Tadi kalau ada buku-buku itu termasuk yang dibocorkan, diterjemahkan dalam bahasa Inggris, bahasa Arab, bahkan sudah diterjemahkan juga dalam bahasa Indonesia. Protokol Zionisme. Orang lain dibikin supaya berkelahi terus. Maka saya katakan, sesudah Musaddiq mengaku jadi nabi, mesti akan ada muncul lagi. Apa saja itu muncul lagi. Perlunya umat Islam geger aja gitu. Nah, kalau kita geger, itu sudah kepancing provokasi mereka itu. Ribut, demo, macam-macam. Nah, sudah. Tujuannya mereka begitu. Kemarin minggu lalu saya ditelepon di Ciledug juga ada pengajian baru di Ciledug yang pendapatnya macam-macam, bahkan mengatakan Nabi Adam nggak ada, Nabi Ibrahim nggak ada dan sebagainya. Itu hanya fiktif saja, seperti ya dongeng wayang di Jawa dan sebagainya. Ya, jadi nggak ada itu Nabi Ibrahim, nggak ada Nabi Adam, nggak ada. Antara lain begitu. Apa? Mereka nantang, siap untuk debat di tempat umum. Apa? Saya bilang, nah ini sumbernya dari 1889 itu sebenarnya itu. Kalau kita layani, ya kita udah kejebak seperti itu. Ya. Lah bagaimana Pak kalau nggak dilayani nanti jemaah kita terpengaruh. Nah sekarang Anda berikan aja proteksi saja, nggak usah dilayani mereka. Dilayani malah seneng dia itu. Tujuannya biar kita ini ribut terus kok itu. Tunggu aja Bu. Ini habis muncul lagi, nanti fitnah habis, ya akan ada lagi. Coba tunggu aja. Ada lagi nggak setelah fitnah ini? Setelah Musaddiq ada lagi nggak? Ada. Nabi baru akan muncul itu. Apalagi orang-orang yang nggak ada kerjaan. Tapi ini ngelamar jadi nabi. Oh. Nah ini Bu ya. Makanya cobalah dengan ayat-ayat Al-Quran, hadis-hadis begini, kalau kita mau menyadari, merenungkan. Bahkan Rasulullah mengatakan 1 rupiah yang tidak halal, ini kalau terjemahkan dalam bahasa Indonesia, akan menghalangi kita masuk surga. 1 rupiah yang tidak halal akan menghalangi kita masuk surga. Hadisnya, ya, man akhadal mala min ghairi haqqihi faqad haramallahu alaihi jannah. Siapa yang mengambil harta tanpa ada hak untuk itu, maka Allah akan mengharamkan dia masuk surga. Para sahabat bertanya, meskipun kecil ya Rasulullah? Ya, meskipun sekedar kayu siwak yang dipakai untuk gosok gigi. Masa gara-gara 1 rupiah surga yang seperti itu kita tukar dengan neraka seperti itu? Ya. Dengan fasilitas paling rendah 8.000 pembantu. Coba itu. Dengan fasilitas terendah bagi lelaki 72 bidadari di samping istrinya yang dari dunia, yang disifatkan bidadari surga itu, wanita surga itu kalau meludahi dunia, ya,
Puyok gitu loh Bu. Meludahi dunia. Anda puyok kan orang mabok gitu. Itu dunia akan harum semuanya itu coba. Coba. Nanti ke yang diludahi suaminya gimana coba itu. Allah. Kalau meludahi dunia itu bidadari itu. Surat hadis Bukhari itu. Puyok gitu. Itu dunia akan harum semuanya. Insyaallah. Jadi nggak ada makan pete lagi, udah nggak ada itu. Seperti itu kok ditukar, fasilitas seperti itu ditukar dengan minum nanah, minum darah. Allah. Makanya Allah. Seperti inilah. Kalau tidak pernah berbuat yang dilarang oleh Allah, jangan sekali-kali mencoba. Dan kalau pernah berbuat, taubatlah dan berjanji untuk tidak berbuat lagi. Kalau ada kaitan dengan harta orang lain, kembalikan harta itu, daripada kita dihalang-halangi, terhalang, diharamkan masuk surga. Baik ibu-ibu, kali ini ada waktu, kalau ada yang bertanya silakan. Ibu silakan, itu udah ngacung duluan itu. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Lukman dari Menteng Dalam. Udah lama tidak bertanya ini kepada Pak Ustaz. Silakan Bu Numan. Pendek aja Pak Ustaz. Kalau kita memberikan sesuatu dalam hal dipaksa, ya jual beli gitu, rumah kayak misalkan, sebetulnya kita tidak mau jual, tapi dia memaksakan diri dan dia yang menentukan harganya. Jadi saya tidak ikhlas sebetulnya. Itu orang yang membeli itu termasuk haram atau tidak sih? Gitu aja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jual beli paksa gitu ya. Jual beli jadi setengah paksa gitu. Ya kalau orang jual beli kan mestinya yang menjualnya juga senang, yang membeli juga senang kan, biasanya harusnya begitu. Tapi di sini ada suatu tekanan lah gitu. Nah, itu yang mendapatkan harta tadi itu termasuk apa itu? Kalau menyuri kan enggak, kan dia ada bayar. Tapi maksud saya itu seberapa jauh dosanya? Karena kita tidak ikhlas. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Agus dari Depok. Saya agak apa namanya, pertanyaannya tidak sesuai dengan materi yang Kiai ajarkan. Pertama adalah saya ingin tanyakan adalah asbabul urud hadis berkaitan tentang banyak perbedaan-perbedaan dalam membaca bacaan sholat. Misalnya ketika sujud, ruku, itu terjadi perbedaan bacaan. Yang ingin saya tanyakan adalah asbabul urud hadis seperti itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan saya terlebih dulu, saya minta ampun Pak sama Allah. Apakah kita memang nanti di surga itu begitu materialistis, butuh apa yang semua yang memang telah dijanjikan oleh Allah? Itu saja Pak pertanyaannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Ada 3 pertanyaan ya. Menarik sekali pertanyaan-pertanyaannya. Ibu Nu'man, ya. Lukman, ya, sama-sama matnya. Kita tidak bisa memberikan jawaban yang pasti tanpa melihat kasusnya, Bu ya. Tetapi secara umum yang namanya jual beli itu harus saling rela merelai. Tarodin namanya itu. Itu salah satu asas prinsip dalam bertransaksi. Ya. Nah, kalau tidak ada unsur saling merelai, ya itu kalau ada ya pihak yang memaksa seperti itu dapat disebut zalim yang memaksa. Tapi ini tidak dapat berlaku mutlak juga. Ya. Jadi dalam satu kasus misalnya pemerintah hendak menggunakan lahan untuk kepentingan umum,
Tentu saja kepentingan yang halal, bukan untuk bikin tempat maksiat. Maka kepentingan umum dalam Islam harus lebih didahulukan daripada kepentingan pribadi. Ya apalagi yang mengendaki pemerintah. Misalnya begini, kalau nggak pemerintah, ini di sini disepakati semuanya akan didirikan masjid misalnya itu, karena tempat itu belum ada masjid. Nah di tempat itu ada rumah. Ini yang satu nggak mau jual rumahnya, kan bisa terjadi. Akhirnya oleh panitia memaksa harus membeli rumah itu. Bagaimana caranya kan begitu. Nah, dalam hal seperti ini boleh karena ada kepentingan umum yang lebih didahulukan, gitu Bu ya. Tapi secara umum harus ada saling rela tadi. Ya. Kalau enggak ya yang zalim dosa itu. Itu. Tentang Bapak yang dari Depok. Pertama saya sampaikan, seperti halnya Al-Quran atau ayat-ayat Al-Quran, tidak semua hadis itu mesti memiliki latar belakang yang menimbulkan Rasulullah bersabda, ya, yang menimbulkan Rasulullah bersabda. Itu disebut, kalau dalam ayat Al-Quran disebut sabab nuzul, sebab turunnya ayat. Kalau dalam hadis disebut sabab wurud atau sebab datangnya hadis. Nah, kaitan dengan perbedaan-perbedaan bacaan di dalam aturan-aturan atau ajaran agama Islam itu, ya, memang ada yang diberi ringan, setengah ringan, dan mungkin agak berat, biar dilaksanakan sesuai dengan pilihan masing-masing. Ini salah satu bentuk, ya, rahmat Allah, rahmat agama Islam. Siapa yang memilih lama silakan, boleh. Siapa yang memilih ringan juga boleh. Nabi itu, Rasulullah SAW pernah sholat berjamaah. Tentunya jamaahnya sudah rela akan berlama-lama. Ini pernah saya ceritakan berkali-kali. Itu kalau saya hitung, satu rakaat itu ada mungkin 2,5 jam. Itu satu rakaat. Sholat malam yang melaporkan, yang menceritakan itu adalah, ya, sahabat yang bernama Hudzaifah ibn al-Yaman radhiyallahu anhu. Suatu saat saya sholat di belakang Nabi pada malam hari ini, malam Nabi setelah membaca surah Al-Fatihah membaca surah Al-Baqarah. Habis surah Al-Baqarah loncat ke surah An-Nisa. Habis An-Nisa mundur ke surah Alu Imran. Itu semua 3 surat itu sudah masuk ke juz ke-6. Kalau kita sebut 5 juz saja, kalau 1 juz dibaca itu setengah jam, itu sudah bacaannya aja 2,5 jam. Ya. 5 juz kok. Gimana tuh 5 juz itu? Baca Quran coba berapa, 5 juz berapa jam itu? Tapi Rasulullah juga pernah sholat yang seringan-ringannya, seperti kata Siti Aisyah. Rasulullah pernah sholat tuh cepat sekali sampai saya ragu apa membaca Fatihah atau tidak itu, coba tuh. Ini kan jadi apa ya? Elastis seperti itu. Makanya di sini alhamdulillah sudah ada sebulan sekali Qiyamul Lail, Bu ya. I'tikaf dan Qiyamul Lail. Ya tentunya yang ikut sudah siap dengan berlama-lama. Di Istiqlal juga ada. Ibu mau ikut sini boleh. Ikut Istiqlal boleh, dua-duanya bagus. Ya. Di Istiqlal setiap hari Sabtu minggu kedua. Hah? Persis? Kedua kok? Ya nggak sama om, kedua kok Bu. Oh dulu diatur biar nggak sama dengan sini kok.
Di sana minggu kedua, di sini minggu pertama kan. Ya mulai jam 2 Bu, sampai jam setengah jam sebelum subuh. Barangkali ada yang mau sahur gitu ada. Mulai jam 2, 2:15 lah gitu. 1,5 jam sholat witir 11 rakaat dengan 1 juz 2 imam. Masya Allah, nikmat sekali Bu ya. Dan mungkin insya Allah mulai bulan Mei insya Allah itu adzan subuh di Istiqlal akan 2 kali, setengah jam sebelumnya, kemudian adzan subuh ya. Jadi siapa yang kepingin panjang silakan gitu loh. Maka bacaan misalnya dalam ruku, dalam sujud itu memang minimal itu kan ya, sunnahnya subhanallah itu kan. Tapi bisa baca yang panjang juga boleh ya. Bahkan dalam sujud itu mau doa apa saja boleh itu. Lah ini itu istilahnya at-tanawwu' fil ibadah ya. Ya, variatif dalam ibadah, tanawwu' fil ibadah. Silahkan seperti itu ya. Baik. Kemudian di surga apa? Ada material Bu. Memang ada orang mengatakan di surga nanti yang dibalas hanya rohnya ya, roh. Tapi ini dibantah oleh Al-Quran. Dalam Yasin, surah Yasin tadi dibacakan, orang musyrik bertanya, nanti yang membangkitkan tulang-tulang berserakan itu siapa? Man yuhyil idama wa hiya ramim. Ya. Mereka bertanya begitu, siapa yang bisa tulang udah hancur kok mau dibangkitkan jadi manusia lagi? Kul, katakanlah, yang membangunkan, yang membangkitkan adalah zat yang dulu menciptakannya pertama kali. Dulu kita jangan nggak ada bahannya sama sekali bisa, apalagi sudah ada bahannya. Nah ini dari dalil ini berarti nanti di akhirat itu Bu, itu adalah tidak cuma ruh, tapi juga dengan jasad. Ya. Nah jasad itu materi berarti kan. Nah memang perjalanan begitu ya. Manusia itu sebelum menjadi manusia sekarang ini, itu hanya ada ruh. Ya, ruh itu sudah ada. Ruh itu sudah percaya pada Allah. Kemudian dipertemukan dengan jasad, lah keluarlah manusia seperti sekarang. Lah ini, nah sekarang ini adalah ruh dan jasad. Tapi di dunia ini kita ini, itu yang dominan adalah jasadnya. Di dunia ini, maka orang lebih banyak menuruti kemauan jasad daripada kemauan ruh. Dominan jasad. Mati itu adalah pisah antara ruh dan jasad. Jasad disimpan di tanah kusir, ya. Ruhnya di alam barzakh. Di mana alam barzakh? Nggak tahu saya Bu. Orang nggak pernah ke sana kok. Yang jelas namanya barzakh itu adalah pemisah. Disebut barzakh karena pemisah, memisahkan antara alam dunia dan alam akhirat. Nanti kiamat itu roh dikembalikan lagi kepada jasad dengan jasad yang dikondisikan baru untuk hidup di akhirat. Itu. Nah, Ibu ya, ketika di dunia itu pertama ya, roh dulu ya. Tentu yang dominan adalah roh ya. Sebelum kita lahir di dunia, roh sudah ada. Kita lahir di dunia, bentuknya jasad dan roh. Yang dominan adalah jasad. Masuk alam barzakh, yang dominan adalah rohnya. Di alam barzakh itu. Ketika dipertemukan kembali, hidup pertemuan antara roh dan jasad lagi, itu dua-duanya dominan. Ini kata para ulama seperti itu. Jadi di akhirat di surga,
Ya ada. Wong tadi Quran juga mengatakan, ya, la yadukuna fiha bardan wala syaraba. Itu kan berarti yang minum bukan rohnya. Ya. Quran tadi menunjukkan seperti itu, ya. Dan sebagainya. Jadi dominan kembali. Baik. Waktu sudah habis, mari kita tutup dengan baca doa bersama. Mudah-mudahan kita termasuk yang dimasukkan ke dalam surga. Al-Hadiniyah Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yafi ni'amahu wa fi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma faqihhum bid-din wa 'alimut ta'wil. Allahumma faqihhum bid-din wa 'alimut ta'wil. Allahumma faqihhum bid-din wa 'alimut ta'wil. Allahumma habbib ilaina al-iman wa zayyinhu fi qulubina wa karrih ilaina al-kufra wal fusuqa wal 'isyan waj'alna minar rasyidin. Allahumma adkhilnal jannata bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin wassajudu ana bi sirri hadzal majlis wa bi sirri hadhihi tilawah wa bi sirri suratil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Amin 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 ya Allah, taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Sekian wallahu muwaffiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.